Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan kali ini kita akan langsung saja membahas apa yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin, yaitu tentang Tamar. Kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 dari Kejadian 38 ayat 1 sampai kepada ayat 10. Dan di kesempatan video kali ini kita akan membaca dan membahas kembali melanjutkannya di ayat 11 sampai 14. Kita akan baca pelan-pelan ya, dan juga kita akan berusaha mengerti maksudnya dengan pelan-pelan. Mari Bapak Ibu, jika Anda dan saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jika Anda bisa mengambil Alkitabnya di rumah, mungkin bisa diambil Alkitabnya supaya kita bisa mengerti teksnya dengan lebih jelas lagi dan bisa mengerti makna-makna dan juga bisa menggarisbawah hal-hal yang penting. Saya akan bacakan Kejadian 38 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Syu'a, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Ketika dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Oke. Kita masih mengingat kembali tentang levirage marriage atau pernikahan ipar, dan itu sebenarnya perkawinan ipar ya. Itu sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya, ada di dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Nanti Bapak Ibu yang mungkin baru ke video ini boleh dibuka gitu ayatnya, Ulangan 25 ayat 5. Kemudian boleh dibuka video sebelumnya. Jadi levirage marriage atau perkawinan ipar itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk nama dari saudara yang mati itu akan terus tetap ada, sebenarnya seperti itu. Jadi anak pertamanya Yehuda itu mati, dan kita ingat bahwa matinya itu karena dia jahat di mata Tuhan ya. Mati, kemudian Tamar haruslah kawin dengan Onan gitu ya. Onan kita lihat juga ternyata dia mati karena dia itu jahat juga di mata Tuhan. Nah, nanti kita melihat bahwa yang harus meneruskannya itu adalah saudara mereka ya, saudara Onan dan dan Onan, yaitu ya ini Shelah. Tapi kita melihat di ayat 11 ini ternyata Shelah itu masih kecil gitu ya, masih kecil. Kita nggak tahu juga berapa umurnya, tapi masih kecil. Kenapa kita yakin bahwa dia masih kecil? Karena memang si Tamar itu pergi ke rumah bapaknya dengan pakaian janda itu ya, sebagai janda di rumah bapaknya. Jadi kita mengetahui dengan pasti bahwa Shelah itu sebenarnya di saat itu, di saat Onan mati itu, umurnya masih sangat kecil. Tetapi yang perlu kita lihat ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar." Nah, ini yang diomongin, ini yang dibicarakan kepada si Tamar gitu ya. Tamar juga mungkin di dalam pikirannya dan hatinya, oh iya sih masih kecil, susah juga ya gimana. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi si Tamar itu menanti di rumah ayahnya. Tapi ternyata sebenarnya bukan karena Shelah masih kecil lah, maka Yehuda ngomong kalimat ini. Tetapi karena apa? Kalau kita lihat lanjutan ayat 11 itu ngomong gini, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Jadi di dalam hatinya Yehuda mungkin sempat berpikir bahwa Tamar inilah perempuan sial gitu ya, perempuan sial yang menyebabkan anak-anaknya Yehuda ini jadi mati, yaitu si dan juga si Onan gitu ya. Dan dia sebenarnya tidak mau menyerahkan Shelah kepada Tamar itu sebenarnya karena takut Shelah mati juga. Jadi logika berpikirnya kalau kita lihat dari ceritanya adalah seperti itu. Tetapi tidak mungkin lah Yehuda ngomong kayak, "Kamu kayak perempuan sial deh, kamu kayak jangan deh ya menikah dengan anak saya." Nggak kayak gitu. Tetapi yang dia bilang adalah, "Sana pulang dulu pakai pakaian kejandaan di rumah ayahmu. Terus nanti kalau udah besar baru Shelah aku berikan kepadamu." Nah, jadi sebenarnya meskipun apa yang diomongnya itu juga ada kebenarannya gitu, bahwa anaknya itu sebenarnya masih kecil,
tetapi di dalam hatinya penuh dengan kepalsuan. Bukan itu tujuan aslinya. Jadi kita harus melihat juga ya, bahwa kadang-kadang kita bisa loh seperti Yehuda ini yang membohongi orang gitu. Di mulut kita bicara apa yang baik, apa yang cocok dengan situasi dan lain sebagainya macam. Tetapi sebenarnya isi hati kita tidak sedang membicarakan hal tersebut. Isi hati kita sebenarnya muak dengan orang tersebut, atau mungkin seperti Yehuda ini menganggap bahwa seseorang itu adalah pembawa sial, atau mungkin menganggap sesuatu itu kayak gimana. Isi hati kita tuh sebenarnya itu, tapi ternyata yang terlintas, yang terucap dari mulut kita adalah hal-hal yang mungkin kelihatannya enak didengar aja. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah tipu muslihat ya, tipu muslihat yang dilakukan oleh Yehuda dalam rangka memang Yehuda ingin membuang Tamar. Nah, kita harus mengerti itu. Mungkin kalau kita cuman sekedar berpikir, memang Yehuda, tapi kan emang anaknya masih kecil. Iya, kalau memang karena anaknya masih kecil, seharusnya setelah itu Tamar diberikan dong Sheila harusnya diberikan dong kepada Tamar. Tetapi sampai seterusnya, ternyata kita tidak pernah akan melihat Sheila diberikan kepada Tamar sedikit pun. Nggak pernah ada kasus itu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Yehuda memang tidak suka dengan orang ini, lalu mencari cara bagaimana caranya untuk mengusir orang ini. Tapi dia berbohong, caranya adalah seperti itu. Dan ingat kembali bahwa seperti yang di 2 video sebelumnya yang sudah saya bilang, bahwa di dalam keluarga Yehuda, di dalam keturunan Yehuda, itu tuh sudah terbiasa dengan tipu menipu seperti itu. Nah, nanti kita akan juga melihat bagaimana caranya Tamar ini menipu Yehuda sampai akhirnya nanti keluarlah anak dari jalur Tamar dan Yehuda dan Tamar. Oke ya. Jadi kita lihat ceritanya seperti itu. Ayat 12. Sorry, tapi saya mau sedikit tambahin juga gini. Waktu kita harus berpikir juga gini ya. Hati-hati kita terhadap keinginan keberdosaan. Sekali lagi, keinginan keberdosaan. Karena keinginan keberdosaan itu ternyata mampu kita tuh membuat sesuatu yang baik. Itu ya, ternyata kita sanggup mengucapkan apa yang baik, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya macam. Kita sepertinya mengucapkan apa yang benar, tapi sebenarnya isinya adalah kebohongan. Hati-hati. Jika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, saya harus bilang Anda harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Ini adalah kebiasaan yang juga sering terjadi di zaman sekarang. Tipu menipu dan lain sebagainya macam. Di mulut bicaranya apa, di hati sebenarnya seperti apa. Bukan berarti kita kalau ngomong tuh harus selalu nyerang orang. Enggak. Tapi sampaikanlah kebenaran, tapi dengan cara yang penuh hikmat. Jangan kita menyampaikan kebohongan yang kedengarannya enak, tapi sebenarnya pembohongan. Gitu ya. Ayat 12. Setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Kita nggak tahu nama istrinya siapa, tetapi yang kita tahu istri Yehuda itu anaknya Syua. Jadi bapaknya dari istri Yehuda adalah namanya Syua. Istri Yehuda namanya siapa? Tidak tahu. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Jadi kita melihat Timna, ada di sini beberapa kata penting, yaitu Timna, menggunting bulu domba, dan juga ada si Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Jadi kita melihat ya di sini, mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan Timna ini juga adalah tempat yang sebenarnya menjadi tempatnya Simson ngambil orang Kanaan juga gitu ya, perempuan Kanaan juga jadi istrinya. Itu sebenarnya juga dilarang oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini ya, pengguntingan bulu domba ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pesta. Jadi ada sebuah pesta dan lain sebagainya macam. Tapi sebelumnya kita melihat dulu kepada Hira. Lihat, habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna bersama dengan siapa? Hira. Ingat sekali lagi, Hira ini orang Kanaan, bukan berasal dari anak-anaknya Yakub gitu ya. Bukan salah seorang atau kerabat dari keluarga Yakub, tidak, tetapi dia adalah orang Kanaan yang memang suku-suku Kanaan itu kan harus dimusnahkan. Nah, ini adalah pergaulan yang salah itu, pergaulan yang yang sebenarnya melawan dari aturan Allah. Nah, lihat di ayat pertama Kejadian 38 yang menaungi Yehuda adalah Hira, dan kemudian kita lihat di saat Yehuda berkabung dan membutuhkan membutuhkan penghiburan dan lain sebagainya macam, setelah lewat masa berkabungnya dia membutuhkan apa gitu, dia mau berpesta, yang ada bersama dia juga adalah Hira. Makanya dari hal ini kita mesti mengerti dua hal gitu ya. Dari hal ini kita harus melihat dua hal. Satu,
orang yang terbiasa berdosa itu akan sering kali memiliki pergaulan-pergaulan yang tidak benar atau pergaulan-pergaulan yang tidak bersama persekutuan umat-umat Tuhan. Dan dia menginginkan pergaulannya itu ada di dalam seluruh bagian hidupnya. Baik di dalam senang, baik di dalam susah, baik di dalam sedih. Makanya orang-orang, kadang-kadang tuh kita bisa menjumpai ya orang-orang yang mencintai pergaulan-pergaulan yang rusak atau pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Seringkali mereka merasa enggan bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan menuduh bahwa orang-orang gereja itu adalah fake, palsu, dan lain sebagainya macam. Padahal yang harus kita lihat adalah mereka memang dari awal tidak menginginkan berada di gereja. Maka yang mereka inginkan adalah pergaulan yang tidak benar ini. Makanya mereka akan kontra terus dengan pergaulan atau dengan komunitas gereja. Tapi mereka akan terus mencintai pergaulan-pergaulan yang rusak ini. Makanya dia selalu membawa makanya kayak Yehuda ini, membawa si Hira ini selalu ada di dalam seluruh aspek hidupnya. Dan yang kedua, kita juga harus melihat, kadang-kadang kita pun sebagai orang-orang yang ada di dalam persekutuan gereja, itu kita juga punya kesulitan di dalam pergaulan kepada semua orang. Ini juga bisa menjadi bahan refleksi kita ya. Orang yang di dalam gereja seharusnya kita pun juga bisa menjangkau semua orang, termasuk orang-orang yang penuh dengan keberdosaan dan lain sebagainya macam. Makanya kita juga punya tugas, jangan lupa untuk terus menjangkau siapapun. Maka bergaullah dan janganlah kita menjadi orang gereja yang merasa diri paling hebat, paling superior gitu dan merasa paling tidak berdosa. Tidak, tapi kita harus merangkul semua orang dan membawa mereka kepada kebenaran. Ingat, membawa kepada kebenaran. Tetap harus dinyatakan kebenaran, tetapi jangan lupa untuk terus merangkul dengan penuh kasih juga. Nah, di ayat 12 ini dan ayat 13 ini kita mengetahui bahwa siapa Yehuda pergi bersama dengan Hira. Hira ini ya, pergi kemanapun bersama dengan Hira. Dan juga yang dilakukan adalah ke tempat orang menggunting bulu domba-domba. Dan di sini acara ini adalah tempat pencukuran bulu domba adalah masa pesta. Ini sekali lagi ini adalah masa pesta dan ini adalah kesempatan untuk makan-makan. Di dalam pesta, kita harus mengetahui di dalam pesta, kegiatan pesta itu biasanya terjadi banyak kecemaran. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa kesempatan untuk jatuh, kesempatan untuk rusak, ini bisa sekali terjadi kepada orang-orang yang ada di dalam acara pengguntingan bulu domba atau pesta ini. Sekali lagi, kemungkinan untuk berdosa itu sangat besar sekali. Celahnya sangat besar sekali. Makanya apa yang dilakukan oleh Tamar ketika mendengarkan hal ini? Ayat 13, ketika dikabarkan kepada Tamar, bapakmu mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka, lihat, maka Tamar ya, ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ingat di sini ada pakaian kejandaan. Jadi kita harus tahu bahwa di ayat 11 itu kan dibilang tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Ya kan kita tahu bahwa memang si Tamar ini adalah janda. Tapi apa maksud dari tinggallah sebagai janda? Jadi ini tidak hanya bicara tentang bahwa dia memang janda. Bukan cuma bicara status. Tetapi cara berpakaian juga itu nanti harus diubah dengan pakaian kejandaan. Terus juga ada bagaimana juga berperilaku sebagai seorang janda dia harus ngikutin. Dan lain sebagainya macam. Nah makanya kita tahu bahwa si Tamar ini memakai pakaian kejandaan itu. Makanya ayat 14 dikatakan maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Jadi setelah di dalam penantiannya dengan pakaian kejandaan, dengan kejandaannya itu, Tamar dijanjikan bahwa tunggu nanti Shelah udah besar, maka nanti Tamar akan menikah dengan Shelah. Tapi ternyata tidak kunjung diberikan Shelah kepada Tamar. Ya udah, Tamar mungkin marah atau kecewa. Kemudian dia mencari cara. Gimana caranya? Ya nggak tahu, ini untuk menjebak si Yehuda. Yehuda ini dijebak dengan sangat luar biasa. Nanti jebakannya itu sangat luar biasa. Kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya di dalam video selanjutnya. Tapi yang harus kita tahu, inilah yang menjadi akibat ya. Tadinya si Yehuda itu berbohong gitu ya. Yehuda berbohong kepada Tamar bahwa Shelah akan diberikan. Tapi ternyata Shelah tidak diberikan. Sehingga nanti Tamar mengganti pakaian kejandaannya dengan pakaian berupa seperti seorang pelacur gitu ya. Berupa seperti seorang pelacur untuk ngapain?
mengelabui Yehuda. Dan akhirnya nanti apa yang akan terjadi? Kita nanti bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Jadi apa yang terjadi? Tipu menipu. Tipu menipu. Tipu menipu. Nah, ini yang terjadi. Kalau di dalam ini yang harus kita pikirkan, kalau kita tuh membiarkan sebuah dosa itu menjadi bagian dari diri kita, jangan salah. Kita pun akan membuat dosa itu membudaya di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita dan lain sebagainya macam. Makanya kita nggak boleh membuat dosa itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebohongan bukanlah sebuah hal yang harus dibiasakan. Kebohongan baik itu yang kecil maupun yang besar, itu bukanlah sesuatu yang harus dibiasakan atau menjadi tabiat-tabiat kita. Nggak bisa. Karena apa? Satu kebohongan kecil aja, itu ternyata membuat efek yang sangat luar biasa. Lihat bagaimana nanti Tamar akan membohongi Yehuda dan lain sebagainya macam. Jadi jangan kita membudidayakan dosa. Jangan kita menganggap remeh dosa. Kita selalu berpikir kadang-kadang, ya udah dosa, ya udah kalau gue salah, biarlah aku yang menerima akibatnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Perhatikanlah, selalu nanti akan ada orang yang kena akibatnya juga dari kesalahan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, dosa itu punya efek tidak hanya kita yang menerimanya, tapi juga orang lain yang menerimanya. Sebagai contoh seperti ini ya, jika ada orang, anak muda gitu, yang terbiasa untuk menonton porno gitu ya, terbiasa menonton porno. Mungkin dia pikir waktu nonton porno, oke, ya sudah, hanya dia saja yang menerima akibatnya gitu ya, akibat mungkin sanksi moral apa segala macam. Tapi dia nggak sadar bahwa orang-orang yang dia tonton itu akhirnya terus ada di dalam hal-hal tersebut. Karena apa? Karena dia melakukannya, maka bisnis itu jadi besar. Perhatikan, efek-efek dosa yang dilakukan itu nggak pernah memberikan dampak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada banyak orang di luar sana. Mungkin efeknya kecil, tapi ingat, tetap efeknya ada. Maka kita harus mengetahui jangan membiasakan dosa. Kalau kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Sadari kelemahan kita, dan sadarinya juga jangan cuman sadari kelemahan kita ini juga artinya apa? Kita harus mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Ini yang susah sebenarnya. Sebagai orang Kristen, mungkin ada orang yang lebih tua gitu ya. Yang sulit dilakukan oleh orang tua adalah apa? Menyadari kelemahannya dan mengucapkan minta maaf gitu kepada, mungkin dia salah kepada anak-anaknya, mungkin ada salah kepada siapa. Itu kadang-kadang hal-hal seperti itu tidak dilakukan gitu. Menjadi sadar akan kelemahan itu pun harus ditunjukkan oleh orang Kristen. Bahkan kepada anak-anak, bahkan kalau kita adalah pemimpin, kepada bawahan pun kita harus menunjukkan bahwa kita ini juga punya kelemahan. Dan kita juga mohon ampun atas kelemahan kita. Ingat, nggak ada yang superior. Dan janganlah bikin diri kita jadi hebat di depan orang lain. Kita punya kesalahan, kita punya kelemahan, dan jangan budidayakan dosa. Maka bertobatlah dan mengakulah kepada sesama kita, mengakulah kepada Tuhan bahwa kita memang punya kesalahan. Supaya apa? Relasi ini pulih dan kita juga bisa kembali melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita akan melihat di dalam video selanjutnya bagaimana Tamar akhirnya mengeluarkan cara-cara muslihat-muslihatnya untuk menjebak Yehuda. Tipu menipu ini akan menjadi sangat luar biasa. Tetapi nanti akan ada anugerah Tuhan di bagian akhirnya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, jangan lupa untuk terus mengulik firman, jangan lupa untuk membaca firman, menikmatinya, dan jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe video ini. Dan selamat membaca, selamat mengulik firman. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian.